Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Rahasia ibadah yang senilai pahala haji. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Saya akan mengajak jamaah Islam itu yang ada di rumah nih untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu ya. Tentang guru tunanetra ajarkan ngaji Quran Braille. Ini dia tayangannya. Allahu Akbar. Sosok Zainul Mutakin sebagai guru tunanetra patut dicontoh. Ayah dua orang anak ini ternyata dulunya peraih 2 beasiswa terbaik. Dikutip dari Kompas.com, ia merupakan peraih gelar Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dengan beasiswa dari Braille Norway. Ia juga memiliki gelar Master of Art di bidang pendidikan dari London Metropolitan University dengan beasiswa Ford Foundation. Dirinya pernah pula menjadi finalis guru SDLB atau SMPLB berprestasi tahun 2016 Kota Surabaya. Dari prestasinya itu terekam jelas oleh Kemenak dan karenanya ia didapuk menjadi pemateri peningkatan kompetensi ICT guru PAI SMA LB di Kota Bandung pada awal April 2021 lalu. Masya Allah luar biasa ya. Akbar. Sampai begitu hebatnya orang yang maksudnya punya keterbatasan, kita nih harusnya malu ya. Tapi tadi mungkin dijelaskan sedikit ke jamaah kenapa saya tadi kabur ngajak Aldi. Saya tuh pengen ngajak Aldi tuh menebarkan kebaikan di masjid. Masya Allah benar. Cuma tadi Ustadz Maulana ikut akhirnya balik lagi kita. Nah, tadi syuting belum kelar. Masalahnya ini syuting belum selesai. Iya. Kalian tinggalkan kita. Nah. Ini kan co-host. Kan? Tapi bener gak sih? Amin ya Allah. Amin. Pertanyaannya gini Ustadz Maulana. Kalau itu mengajarkan kebaikan di masjid dapat pahala seperti pahala haji. Kalau di luar masjid bagaimana ngajarinnya? Masih tetap dapat pahala haji atau enggak ini? Izin guru. Ya, silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang nonton pasti pada pingin ke tanah suci. Amin, Masya Allah. Lebih-lebih yang ceramah. Bagaimanakah? Apakah orang dalam hal ini mengajarkan ilmu, belajar ilmu, mendapatkan pahala haji? Jikalau dia belajarnya di masjid. Ada beberapa poin yang harus kita lihat dari sini. Yang satu, dia menuntut ilmu. Dalam hal ini ilmu itu mengajar, belajar, mendengar, bahkan mencintai. Yang penting jangan membenci ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat bagi orang berilmu dan beriman. Dan ketahuilah, pada posisi orang yang menuntut ilmu dan belajar mengajarkan itu luar biasa. Tidurnya para penuntut ilmu, tidurnya ahli ilmu itu lebih mulia. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Lebih mulia daripada salatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu tidurnya pun bernilai pahala dengan niatnya. Dan mohon maaf dikategorikan, kata Mas Fadli, apakah orang mohon maaf yang tidak belajarnya bukan di masjid tidak dapat pahala haji? Iya. Mohon izin, di dalam hal ini kategori yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu di masjid karena dalam rangkaian memakmurkan masjid. Sekali lagi, memakmurkan masjid. Makanya kalau kita pergi ke Madinah, Masya Allah, di Madinah itu banyak ahlak-ahlaka, kumpulan-kumpulan orang menuntut ilmu di situ. Enak sekali. Jadi luar biasanya, bahkan Masjid Al-Azhar kan, universitasnya kan di masjid, di Mesir. Itu luar biasa. Maka disinilah kita lihat bagaimana orang mendapatkan pahala haji lewat jalur menuntut ilmu. Bagaimana orang, mohon maaf, orang berangkat itu haji itu, mohon maaf, itu ilmu. Bukan hanya sekedar belajar, tapi praktek di dalamnya. Makanya kalau orang berangkat, labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk taat. Jadi bentuk ketaatan. Orang menuntut ilmu itu ada ketaatan. Orang menuntut ilmu di situ ada bentuk menjauhi larangan. Ada aturannya. Kemudian orang menuntut ilmu di situ ada nilai membantu, ada nilai ikhlas, ada nilai untuk memberitahukan, berbagi ilmu. Dan
semoga kita menjadi usdul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Nah, alamin. ini juga kemuliaannya ilmu dan faedah ilmu di dalamnya karena didoakan. Amin, Makanya amin. manfaatnya luar biasa. Amin. Saya baru kepikir Ustadz Apa Maulana. tuh? Kenapa Ustadz nggak jadi? Karena nggak ngajak saya. Bisa-bisa ngajak saya biar jadi. Pak Ustadz juga ngajak Aldi sih. Di, ada kesempatan nanya lagi nih, Di. Siap, Silakan Abangku. nanya sama Habib, boleh Bi? Di. Izin ya Bib ya, ini ada pertanyaan lagi nih Bib. Izin Habibku, Bib, Alif dengar ada sholat sunnah yang insya Allah pahalanya sama dengan pahala naik haji Bib. Nilainya Bib. Masya Masya Allah, pahala sholat sunnah yang setara dengan naik haji. Apaan Bib? Nah, Emang apakah ada? sholat Ini sunnahnya, menarik. Bib? Afwan Mas Fadli, Silakan, Bib. Afwan Ustadz Maulana, Tafadhol, Mas penjelasannya. Aldi Taher. Izin Ari Taher ini. Ari Ustadz untung Syam. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sala salata subhi fil masjid jamaah. Jadi siapa orang yang sholat subuh di masjid berjamaah, dia duduk bareng nih. Sini ente bareng sama nih. Siap Habibku, Ya kan? izin. Nah, pada waktu sholat subuh, Siap Bib. bangun nggak? Alhamdulillah, kadang bangun kadang enggak Bib. Astagfirullahaladzim. Bangun diniatin. Insya Allah, Bib. Munajat kepada Allah. Ya Allah, agar saya mendapatkan berkah dan ridhomu. Dan mendapatkan pahala haji. Bagaimana caranya? Diawali sholat subuh dulu berjamaah. Di masjid. Masya Allah. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika selesai sholat subuh berjamaah, maka duduk. Nah, apa yang dilakukan? Selesai sholat, duduk. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berada di dalam masjid. Kalau misalkan mau pulang nggak jadi masalah, pulang, tapi sampai rumah tetap lanjutin lagi zikirnya. Masya Sampai Allah. kapan? Sampai masuk waktu suruk. Nah, waktu suruk masuk kira-kira 10 menit, 15 menit, sholat duha. Allahu Akbar. Maka sholat duha 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan aku pada hari ini. Dan aku sholat duha mengharapkan ridhomu ya Allah. Maka dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dia sholat subuh berjamaah bersama imam, dia pulang ke rumahnya atau dia berada di masjid tersebut sampai waktu suruk dan dia sholat duha, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang Allahu sempurna, Amin. Masya Izin, Bib. Allah. Ali mau sholat duha dulu Bib. Iya. Kan kita masih syuting. belum. Ntar, iya, ntar. Belum duha, Belum. ini masih jam berapa Belum ini? waktu suruk, Ini belum, masih belum jam waktu 6. suruk. Gimana mau Suruh duha? itu 1 jam 20 menit. Ini baru juga ya Allah. Ya kan masih nimba ilmu Pak Ustadz, Nah, Habibku. sekarang kita praktekin dulu sholat sunnahnya. Bismillah. Iya, benar. Ustaz Sam. Lagi Siap. ya Allah. Nah, Masya Allah. Ya. Ustadz Maulana, Ya, kita praktek dulu Ayo, sholat. ayo. kita. Nah. Allahu Akbar. Ustadz Saya Ustadz imam. Sam. Nah, imamnya. Ente imam. apa-apa. Jadi Ya, ada ya, guru-guru. Iya, iya, iya. Kita kan murid. Nah, Udah nih selesai nih. Bacaan niatnya, sholat bacaan subuh nih. niatnya. baca ya. niatnya. Bib. niat Ustadz Ustadz Maulana, izin. fadl. Enggak, kita salat subuh dulu. Ya. Sesudah salat subuh, ayo langsung Udah assalamualaikum. selesai nih sholat subuh Udah nih. selesai. Akhir Selesai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita berzikir ya. Berzikir. Ya, silakan Bib. Lanjut. Nah, ketika berzikir tadi bacaan itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, baca macam-macam habis itu subhanallah 33 kali, bahkan tambahin lagi 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. Dilanjutin lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Misalkan masih ada waktunya, dia misalkan mau baca Yasin boleh, dia mau baca Al-Kahfi Ya, karena boleh. 1 jam 20 menit Iya. ya, Bib. Karena panjang waktunya. Sekarang udah suruk nih ceritanya. Nah, masuk Ah. waktu suruk. Waktu suruk. Nah, Kita Habib, langsung Habib ayo. diri. Habib Salah. diri. Iya. Gantian. Ustaz Bawa tadi kan imam subuh. Sekarang Habib imam sholat suruk. Enggak. Iya, iya. Nah, Niatnya. Jadi Bib, salatnya niatnya, Bib. tidak berjamaah. Masing-masing. Iya, udah Niatnya. masing-masing. Habibku, Masih. guruku, Saya berniat Ustadzku. salat sunat suruk Aldi 2 pengen tahu. rakaat karena Allah. Oh itu niatnya ya? Nah. Oh, Ya. Bismillah. Saya berniat salat sunat syuruk Aldi atau berniat salat sunat salat sunat isyraq syuruk. 2 rakaat karena Allah. Oh. Nah, lanjut lagi sholat duha Ustaz Sam. Ya. Langsung lagi Niatnya? saya berniat sholat duha karena Allah. Allah. Nah, itu Nah. simpelnya seperti itu. Tuh. Boleh Itu- sampai Kalau 8 pakai bahasa rakaat. Indonesia boleh Bib niatnya. Boleh, Pak Ustadz. Boleh dalam Saya hati. berniat dalam salat hati. sunat suruk. Allah. Tapi dalam Usalli hati. sunatan duha rakaataini mustaqbil kiblati ada anillahi. Coba Bib, sekarang tanya sama Aldi Bib. Tanya sama Aldi Bib. Aldi udah bisa belum? Nanya Bib. Nah, ente udah bisa belum? Coba. Nanti Aldi WA Habib lagi. Bib, ya, aja imam ya. Niatnya gimana ente tadi? biasa ya Ustaz Sam juga. Iya. Iya. Curhat mulu. kalau Sholli sakit. sunnatat duha. Enggak, masalahnya, Sorry, sunat. masalahnya dijawab apa enggak Ustaz Sam? Alhamdulillah belum dijawab Bib. Jawab, lu gak bakal mau DM kalau gua gak jawab. Masya Itu nggak Allah. di blok Bib. Itu nggak di blok. Jadi niatnya cuma simpel aja ya intinya Soli ya. sunatan. Duha. Duha. Rakaat ini. Rakaat ini. Mustaqbilah. Mustaqbil kiblati. Sunati ya. Berarti Iya, adaan nilai iya, ta'ala. ta'ala. Iya. Mustaqbil kiblati ada Nilai nilai ta'ala. ta'ala. Mustaqbil. Kiblati. Usoli
Sunatan duha. Tak kita catat aja deh. Iya, catat, Ini Pak. waktunya jalan terus nih. Argo saya juga jalan. Argo bisa aja. Ini kita lanjut lagi nih, Masya Allah buat taksi jamaah ya. Islam itu yang ada di rumah ya. Hari ini waktunya kita belajar sangat mepet banget waktunya. Jadi kita lanjut lagi. Karena banyak juga orang yang suka meremehkan sholat id. Ya terutama Idul Fitri ataupun Idul Adha. Banyak orang yang selesai sholat langsung pulang. Nggak dengerin zikir. Nah, padahal katanya di antara itu semuanya ya. Satu paket itu senilai pahala haji. Nah pahala hajinya yang mana? Apakah cuma sholatnya doang terus nggak dengerin khutbahnya? Atau dua-duanya harus Ustadz Syam, mohon izin menjelaskan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami. Halo, Ustadz. Ustadz Maulana, Bang Aldi, Mas Fadli, Siap, Ustadzku. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan salat Idul Adha khususnya yang diikuti dengan puasa sunnah Arafah 9 Dzulhijjah, lalu 10 Dzulhijjah ia melaksanakan salat duha, lalu mendengarkan khutbah. Dia sholat Idul Adha kemudian mendengarkan khutbah, maka diampuni dosanya setahun sebelum dan setahun setelah. Jadi subhanallah, diampuni dosanya setahun sebelum dan setahun setelah. Keutamaan sholat Idul Adha. Kemudian diikut sertakan dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu di hari Arafah. Kemudian yang kedua, disempurnakan juga sholat Idul Adha ini dengan berkurban. Jadi kalau orang ikut berkurban, jadi hari nahar itu memang hari sembelih. Kalau mampu kerbau, mampu sapi, mampu kambing. Nggak mampu kambing, sembelih ayam. Tapi enggak terhitung kurban lagi, tapi menyembelih aja. Ya karena memang hari sembelih gitu. Ya untuk mengeluarkan sekedar menyembelih saja. Yang enggak sanggup juga ya ikan lah. Ikan, pokoknya ada yang disembelih pada sehari itu. Karena memang hari sembelih yang mana darahnya itu, yang menetes itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang jelas ada pengorbanannya pada hari itu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang tidak bisa korban sapi tapi ikut jadi panitia. Insya Allah mendapatkan keutamaan di hari nahar atau hari Idul Adha. Kemudian ketika melaksanakan sholat Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri diperlambat mengadakan sholat Idul Fitri dikarenakan ada orang yang mau zakat fitrah. Tapi kalau sholat Idul Adha dipercepat. Kenapa? Karena setelahnya ada penyembelihan hewan kurban. Namun kalau dikatakan setara dengan pahala haji tentu saja berbeda. Namun kembali lagi kami dengan kekurangan kami belum mendapatkan redaksi yang menyatakan orang yang sholat Idul Adha setara dengan pahala haji. Namun bukan berarti sholat Idul Adha tidak utama. Bahkan ulama mengatakan jauh lebih kesunahannya sholat Idul Adha dibandingkan sholat Idul Fitri. Idul Adha itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat Idul Fitri. Maka hadirlah untuk sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha. Di antara takbirnya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita mendengarkan khutbah yang insya Allah singkat. Ini juga buat para Ingetin nih Ustaz Syam ya. Ini buat para singkat, imam nih. Para imam dan para khatib. Ya di bacaan apa yang kita baca sebenarnya kalau kita imam Idul Adha. Kalau saya pribadi, saya biasa ambil sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua saya baca inna a'tainakal kautsar. Kenapa inna a'tainakal kautsar? Karena berhubungan dengan hari nahar. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Bisa juga dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Namun jangan sampai memberatkan orang karena sholat id itu semua mau datang. Yang punya bayi pun datang. Dibawa bayinya. Kasihan kalau kepanasan orang juga mau motong kurban. Kasihan kalau kelamaan untuk memotong hewan kurbannya. Masya Allah. Jadi terutama juga karena ini kan mau ada penyembelihan. Betul. Jadi kalau bisa imam juga jangan panjang khutbahnya. Betul. Atau khotib jangan kepanjangan tausiahnya. Dan juga khutbahnya. diingatkan nih kalau mau Idul Adha itu adalah puasa dulu. Habis Puasa sholat subuh dulu. tahan. Bukan puasa sampai maghrib. Tapi Bukan. menahan tidak makan tidak minum. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Masya Nabi Allah. Ismail AS tidak ada yang makan dan minum. Masya Allah, Sampai terima pulang. kasih banyak Ustadz Syam atas Terima kasih, penjelasannya. Ustadz Nah, Syam. buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Aldi. Dan Siap, juga Bang Gu. guru-guru kita ada informasi menarik nih yang akan kita kasih tahu ke jamaah yang di rumah juga. Kalau gitu kita kasih kesempatan kepada rekan saya, Mikdad Ad-Dausi. Silakan. Assalamualaikum, Mikdad. Kok Waalaikumsalam. senyum sendiri sih? Iya dong Zi, kita itu harus senyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Iya sih, tapi aku suka nggak pede gitu kalau senyum-senyum, Mikdad. Oh, kamu suka nggak pede ya? Zi, mau tahu nggak apa rahasia aku bisa senyum sepede ini? Apa? Ini rahasia aku. Pepsodent Siwak Habatus Sauda.
mengandung siwak dan habatus sauda yang terinspirasi dari sunnah Rasulullah. Dapat memutihkan gigi, serta mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Masya Allah, ternyata luar biasa ya manfaatnya untuk kesehatan mulut dan gigi kita. Gak cuma itu aja loh, jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal, kamu juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial. Karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak yatim piatu di panti asuhan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Subhanallah, jadi kalau kita memakai Pepsodent Siwak Habatus Soda, nggak cuma berkah untuk kita yang mikdat, tapi juga untuk orang banyak. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami lawan 99% bakteri. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz dalam tema Rahasia Ibadah Pahala Haji setiap hari. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhan